tahu Mr. Bob ini dulunya seperti apa. Ya, nggak tahu dengan detail gitu loh. Tapi banyak rumor-rumor yang mengatakan. Please, I don't have any time for any gossip now. Yes. Look at you. Welcome to the Open-Minded Guys Podcast. Welcome back to the OMG Open-Minded Guys. Yes ya. Kembali lagi bersama saya Koyao. Bodan di sini. Mr. Bob. Sukimin. Sukimin. Oke, ya. Pak, bisa dijelaskan kenapa namanya Sukimin? Hah? Apakah ada makna di balik nama tersebut? Nggak ada inspirasi ya tiba-tiba muncul ya. Okay. Ngomongin aja. Memang orangnya sangat itu ya, impulsif ya, sangat. Iya. mendadak punya gitu loh ya. Luar biasa. Unpredictable. Ya. Nah, ini unpredictable ini sama kayak cinta. Kita lagi ngomong soal hari kasih sayang. Kita udah masuk bulan Februari ya. Luar biasa ya, Open-Minded Guys. Ya, sudah sampai di bulan Februari tahun 2022. Ya. Kita mau bicara tentang hari kasih sayang. Ya kan, suatu banyak hal yang tidak bisa ditebak terjadi di hari kasih sayang ini biasanya begitu. Ya, kan? Contohnya apa, Pak? Contohnya apa nih? Dong. Kadang-kadang kan kita hari kasih sayang kayak ya ada yang kasih coklat, itu kan kita nggak bisa tebak siapa. Iya, betul. Gitu. Ya, ternyata ada rahasia ya. pengagum rahasia, penggemar rahasia gitu kan. Masih ada nggak, Pak? Sekarang transferan kali. Kok transferan, Pak? Lu pikir apaan? Ditransfer. Coklat ditransfer. Iya. Ya tapi itu cuma tradisi aja ya, bagi-bagi coklat ya. Sebenarnya nggak tahu coklatnya pahit kah, coklatnya manis juga. Iya, nggak tahu. Kebetulan saya sih sukanya dark coklat ya. Kan ada yang suka dark coklat, ya kan? Ada suka misalkan kayak dark jokes gitu, ya kan? Tangannya ke sana ya. Dark jokes gitu, ya. Pojok ya. Bisa jadi. Iya. Ya, kita ngomongin apa nih hari kasih sayang? Kita biasanya kalau hari kasih sayang ini erat kaitannya dengan cinta. Udah lama kita nggak ngomongin soal cinta gitu. Oh iya, benar juga. Mungkin seru kalau agak sedikit diangkat soal cinta, apalagi ini kan kayaknya Mr. Bob deket mau merit nih. Iya. Masih cinta nggak maksudnya gitu? Lah mulai aja belum masih cinta atau gak? Bahaya ini kalau ini denger. Iya. Tapi kita mau dong gali sedikit ya dari apa yang selama ini mungkin the Open-Minders juga udah sering dengar ya tentang Mr. Bob itu seperti apa sih gitu loh. Ya kan? Kita mau gali lebih dalam. Meluruskan ya, memperbaiki citra ya. Meluruskan ya ini. Ya, balik lagi ini yang Soalnya selama ini image dia agak hancur nih karena kita. Karena apa, Pak? Iya. Masalahnya. Makanya kita mau luruskan. Jadi dikasih kesempatan, dikasih ruang supaya bisa memperbaiki image. Supaya nanti pas nanti hari pas pencalonan jadi bisa di ya bisa disetujui gitu, dan nggak ada yang angkat tangan siapa yang keberatan saya gitu, nggak ya. Ya, jadi ada kesempatan untuk meluruskan gitu, ya kan? Gimana kira-kira kalau kita lihat Mr. Bob dulu, kita udah pernah beberapa episode yang lalu ya pernah dengar tentang Mr. Bob. Wah, dulunya mungkin seorang pencari cinta kita bilang. Ya kita nggak tahu Mr. Bob ini dulunya seperti apa. Ya, nggak tahu dengan detail gitu loh. Tapi banyak rumor-rumor yang mengatakan. Please, I don't have any time for any gossip now. Yes. Look at you. Supaya diluruskan, ini kita supaya meluruskan ya. Banyak rumor-rumor mengatakan bahwa Anda adalah seorang Playboy. Ya, bukan saya yang bicara. Nggak ada kata yang lebih halus, saya lagi pikir tadi. Koyo mau nyampaikan dengan sehalus mungkin. Asal bukan playgirl ya. Asal bukan playgirl. Ya. Soalnya lama banget. Tunggu. Iya. Editor musik, Pak, motong durasinya nanti. Kita lagi mau mencari yang lebih halus gitu loh, ya. Mr. Sukimin ini to the point sekali. Dia dulu orangnya suka berbagi kasih.
Ya, betul. Ya, berbagi kasih gitu. Tapi Ya. kepada spesifik gender gitu ya. Iya. Tapi gimana pendapat sanggahan dari Mr. Bob, apakah seperti itu dulu? Ini bicara tentang masa lalu ya. Kalau saya sih bukan sanggahan. Oke. Kebenaran. Persetujuan ya. Persetujuan, mengakui ya. Iya. Pengakuan. Tapi kan ini kan masa lalu ya. Masa lalu. Masa lalu gitu kan. Ya jadi memang ya dibilang banyak sih ya enggak lah. Kan sebenarnya kata banyak itu relatif ya. Iya. Menentukan berapa banyak gitu lusin kan. gitu loh. Ya. Berapa lusin? Berapa lusin enak aja. Pakai jari kira-kira muat nggak gitu? Muat nggak ini? Nah, Nggak muat kayaknya. yang ini. Masih muat lah. Masih muat. Oh, masih muat. Masih muat. Masih Kan ada muat jari itu kaki. maksudnya 2 part. Kan ada jari kaki. Kan tadi saya tunjuk jari tangan aja. Enggak. Iya. Oke, masih muat. Tapi ya? kan itu dulu ya Pak. Oke, itu dulu. Nggak apa-apa, Masih muat. Oke, nggak apa-apa, ini masa lalu. Nah, kalau yang namanya tadi yang dibilang oleh Mr. Sukimin itu playboy, Sukimin. artinya dia Oh iya, saya Sukimin. namamu Sukimin tadi, jangan lupa. Sendiri lupa. Parah. Sering saya ganti nama sih. Banyak kan ganti nama dia. Kalau disebut playboy itu kan artinya mungkin kayak mempermainkan ya. Iya. Apakah dulu Anda suka main-main gitu? Tapi maksudnya bukan main-main gimana ya? Maksudnya cuma karena careless, karena ketidakpahaman tentang cinta, mungkin seperti itu ya. Iya, itu zaman waktu kalau gue ya kan buat yang belum tahu, gue memang lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Jadi mungkin soal kalau zaman angkatan gue kelas 6 SD aja udah ada pacaran sih. Itu dulu ya waktu angkatan gue nggak tahu yang sekarang ini kan. Sekarang katanya lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya, itu lebih ngeri Pak. Oke. Lebih ngeri. Tapi kalau gue sih mulai mengenal yang namanya kata cinta tuh mungkin sekitar kelas 5 SD, kelas 6 SD, sekitar situ. Makanya itu satu umur yang sangat muda, dan walaupun ketika seorang laki-laki tuh udah di SMP atau SMA pun terkadang kan dibilang pertumbuhan emosionalnya belum terlalu sempurna sebenarnya. Jadi masih banyak keinginan bermainnya, masih banyak keinginan untuk explore, mencari sesuatu, pengen mengalami sesuatu. Jadi makanya itu yang tadi gue bilang, kalau di anggapan gue itu lebih ke arah careless ya. Jadi kita karena belum fully understood apa sih cinta itu, apa sih kasih itu. Jadi ya kita bereksplorasi. Ya mungkin karena itulah makanya bisa disebut kayak playboy gitu ya. Disebut Dia playboy suka gitu ya. berpetualangan dia. Iya. Namanya Dora. Ini Kak Cinta. Cinta ada di mana? Ada di belakangku. Oke. Ya jadi itu anggapan orang ya, mungkin kadang-kadang orang menyebut playboy itu karena sebenarnya nggak ngerti gitu loh, ya kan. Dia mungkin ya Mr. Bob disebut playboy karena sebenarnya padahal dia nggak ngerti gitu loh apa itu makna cinta yang sesungguhnya. Dia bukannya berniat untuk menyakiti, bukannya berniat untuk bermain-main, teman. Mungkin memang waktu itu masih tadi dibilang ya umur 5 tahun, kelas 5. Udah tahu tentang 5 tahun sih terlalu muda sih. 5 tahun terlalu muda. Ya, tapi kelas 5 udah tahu tentang cinta gitu. Kalau dari 5 tahun mah emang karakter aslinya kayak gitu. Enggak. Wow. Image-nya kan dulu buruk, tapi betul nggak seburuk itu gitu loh. Ini rumor sih, rumor. Rumor ya Pak. Rumor. Kayaknya kita hadirkan supaya bisa lebih jelas gitu. Kita gali supaya lebih jelas. Rumor yang beredar. Dari yang kita dengar secara langsung sekarang, apakah kita setuju bahwa dulu dia adalah dikategorikan playboy gitu? Saya sendiri aja sih berpikir mungkin bisa jadi Pak. Jadi nggak perlu dijawab lagi. Ya, itu sudah menjelaskan semuanya. Ya. Cuman bedanya itu yang gue bilang tadi ya. Tapi beda banget ya kalau misalnya waktu lu udah mencapai kematangan emosional dan lu masih lakukan, itu kan namanya benar-benar aneh gitu ya. Iya. Tapi itu yang gue bilang tadi, awalnya mungkin ketika seorang beranjak dewasa, ini bukan cuma ngomongin soal pria ya, yang kebetulan
narasumbernya kan pria, oke, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada wanita-wanita pun yang seperti itu kan. Mereka bisa disebut sebagai playgirl, oke. Tapi kalau gue pikir bukan membela diri ya Pak ya, tapi kan salah satu alasan ketika kenapa banyak orang nggak bisa memegang komitmen waktu mereka berpacaran itu, yang pertama ya mungkin karena mereka masih terlalu muda. Mereka belum matang secara emosional, mereka nggak ngerti tujuannya itu seperti apa. Ya, lalu yang kedua menurut gue nih alasan kenapa seseorang tuh bisa jadi playboy atau playgirl gitu ya. Kedua karena you have nothing else better to do. Jadi lu nggak punya jadi kayak maksudnya karena lu terlalu punya banyak waktu, lu nggak tahu lu mau ngapain. Dulu kan waktu gue SD, SMP ya paling kerjaan gue main futsal, main basket. Bukan artinya gue ngomong orang yang main itu nggak terlalu banyak waktu, enggak ya. Tapi maksudnya gue tuh nggak punya tujuan hidup karena mungkin masih terlalu muda, nggak kepikiran ke sana, makanya mengisi waktu gue dengan apa? Ya dengan cinta. Tapi ada juga kan orang yang mengisi waktunya dengan apa? Misalnya nge-game. Isi waktunya dengan apa? Olahraga gitu ya. Rebahan, ya kan tiap orang beda-beda. Tapi kalau gue mungkin mencari pemenuhannya melalui itu ya, melalui cinta. Bisa jadi juga nggak sih karena kurang perhatian, akhirnya mungkin karena butuh perhatian dari orang lain sehingga mencari banyak cinta, betul nggak? Betul. Itu kalau yang gue denger itu ya, yang tadi Bodan bilang itu lebih banyak ke para kaum hawa. Misalnya nih, mungkin karena masa kecilnya satu ya, ada orang yang dari broken home backgroundnya, jadi ya mungkin karena mereka nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, jadi kebanyakan cari dari luar gitu, mungkin cari perhatian dari lawan jenis atau dan sebagainya. Itu salah satu alasan yang valid juga sih. Lu kenapa? Apa alasan lu pengen di... Tadi dia udah bilang. Gue udah bilang, Pak, makanya ngopi. Aduh. Dia tadi udah bilang, dia gak ada kerjaan, waktu luang terlalu banyak. Enggak, dia nggak ada. Itu yang tanyain udah makan belum gitu. Lagi ngapain? Bukan, itu namanya cari perhatian dong. Tapi ada satu lagi nih, satu tesis lagi, teori lagi ya kan, teori lagi mengatakan bahwa itu bisa terjadi ya, orang jadi playboy atau jadi playgirl karena mau balas dendam. Oh iya, bisa tuh, ada. Setuju nggak? Iya betul. Dengar beberapa kisah. Ya kan pernah dengar beberapa kisah seperti itu ya. Iya. Dulu disakitin sama diselingkuhin lah. Banyak filmnya juga itu. Banyak kan nonton lu. Gua nggak tahu di mana. Kalau gitu, saya dengar tesis yang satu ini jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, mohon maaf dulu barisan para mantan. Bisa jadi gara-gara Anda ya. Tapi Pak, kebanyakan mantan gue udah pada menikah sih. Oh iya. Anda yang terlambat berarti. Oh, tapi kan akhirnya terhenti kan, maksudnya akhirnya ketemu juga kan dengan pasangannya kan. Akhirnya kan sekarang setelah pemikiran dewasa ya, kita bilang ya, setelah pemikiran dewasa, karena kalau bicara tentang pemikiran dewasa, ya namanya jadi tua itu kan pasti, tapi kalau dewasa itu kan pilihan, betul nggak? Itu melalui suatu proses gitu loh, dan nggak ada yang bilang bahwa misalkan saya kayak Mr. Bob umur berapa sekarang? Kurang lebih lah. Ya, kurang lebih. Gue udah mulai mau masuk ke kepala 3 sekarang. Oke, ya jadi udah mau masuk kepala 3 belum tentu sudah dewasa ya. Banyak juga yang di luar sana. Ya betul, setuju gue. Setuju ya. Gue setuju. Ya. Di luar sana banyak ya. Jadi nggak ada di antara kita. Ya di luar sana kan banyak yang mungkin udah kepala 3 pun juga masih belum memikirkan tentang keseriusan dalam membangun hubungan gitu ya. Masuk ke jenjang pernikahan, bahkan ada yang masih mencari-cari gitu loh, ibarat kata nyicip gitu ya kan, coba sana coba sini. Nyicip maksudnya gimana? Kan gonta-ganti kita bilang kayak jadi playboy gitu. Ya kan masih gak cocok sama si A, gak cocok sama si B. Jangan-jangan lu yang bikin gak cocok sama semua. Bisa jadi lu penyebabnya gitu. Bisa jadi. Iya kan. Betul Pak. Ya, kan, jadi kedewasaan itu nggak bisa kita ukur dari umurnya. Gitu loh. Sebenarnya kan ya memang sih ada patokan standar, kayak misalkan orang dunia mengakui bahwa laki-laki itu umur berapa, 21 ya, udah baru mulai beranjak dewasa gitu loh. Baru bisa matang secara emosional ya. Tapi kan zaman sekarang enggak juga ya? Enggak juga. Ya, mungkin rata-rata 21 rata-rata. Secara hukum ya. Iya, secara hukum ya. Secara emosional belum tentu. Nah,
gitu loh. Karena ada yang usianya 30-an masih main nge-game. Ya, banyak. Bahkan ada juga yang udah nikah tetap main nge-game, ada juga. Sampai akhirnya sampai harus hubungan rumah tangga berantakan, ada juga. Ya, itu yang bahaya, Pak. Nah, itu yang bahaya kan, karena belum mungkin pemikirannya belum dewasa gitu. Makanya dengerin lah, open minded guys. Ya, supaya terbuka pikirannya, semakin terbuka, semakin banyak yang masuk, semakin bisa pahamin gitu loh ya, semakin dewasa nantinya gitu loh, walaupun disampaikan dengan gaya seperti kita. Seperti itu. Seperti itu ya, itu. Ya, itu ini benar ya. Jadi bahwa yang namanya playboy ya, yang namanya playgirl ya, itu bisa belum tentu itu cuma masih muda doang. Betul nggak? Betul. Bisa jadi setelah nanti walaupun udah tua, udah berumur, masih bisa aja ada kemungkinan mereka ya seperti itu gitu loh, melakukan hal-hal seperti itu ya kan. Dan ya kita butuh yang namanya kedewasaan dalam berpikir, karena kalau tadi dibilang pacaran bukan cuma sekedar coba-coba, tapi persiapan menuju pernikahan gitu loh ya. Dan mungkin boleh pertanyaan gini, Mr. Bob, kapan mulai menyadari bahwa yang satu ini adalah the one gitu, maksudnya ini labuhan hatiku lah, the last one, perhentian terakhirku lah udah gitu. Sebenarnya gini, Pak. Kalau dari saya gitu ya, dari gue lah. Kalau dari gue mikirnya gini. Sebenarnya waktu gue udah mulai berhenti dari yang namanya pacaran itu kayaknya waktu 2012. Sejak 2012 gue nggak pernah pacaran sampai 2019. 10 tahun lah berarti ya. Ya. Dan kenapa? Karena ini yang tadi gue bilang, kenapa gue bisa menyimpulkan dulu gue seperti itu, karena satu kan tadi mungkin belum dewasa, belum ngerti. Yang kedua, terlalu banyak waktu. Nah, ini yang kedua ini yang kenapa gue bisa sampai kesimpulan seperti itu, karena waktu gue kuliah di luar, ya, gue ketemu satu komunitas yang sangat membangun, di mana gue bisa ngerti arti hidup gue, tujuan hidup gue tuh buat apa. Jadi I pursue it, gue lari, gue kejar tujuan hidup gue itu. Makanya gue nggak kepikiran soal yang namanya cinta. Bukan berarti gue nggak bisa suka orang ya, bisa. Tapi maksudnya gue lebih kepada ya kita lihat dulu lah gitu. Bukannya langsung gue suka sama lo, yuk kita jalan, kita happy fun main atau seperti apa. Enggak. Tapi gue lebih kepada memperbesar kapasitas gue, belajar hal-hal yang baru, menemukan sesuatu yang mungkin selama ini gue nggak tahu gue bisa gitu kan. Jadi makanya kenapa dari 2012 selama 7 tahun 2019 ini waktu gue pacaran sama yang sekarang yang akan gue nikahin nanti, doakan supaya lancar. doakan. Ya, tapi mungkin itu makanya ya, mungkin orang bisa kaget kenapa dari dulu bisa gonta-ganti pacar gitu kan, ya banyak pacar, tapi kenapa tiba-tiba bisa berhenti gitu dari 2012 sampai 2019, 7 tahun gue nggak punya pacar sama sekali, dan sampai akhirnya gue komitmen sama yang ini. Itu kenapa? Tujuannya waktu kita temukan ya, maksudnya gue nih ngapain ya, buat apa ya di dunia ini, gue apa sih tujuan gue. Nah disitulah lu baru bisa kayak ada satu perubahan cara pikir gitu loh. Di situ lo gue ngerti artinya namanya kedewasaan emosional. Oke. Ya, jadi ada sesuatu goal yang lebih besar dalam pikiran kita gitu ya, yang lebih penting daripada cinta tersebut gitu loh. Ya, jadi kita nggak mengejar lagi, Mr. Bob nggak mengejar lagi tentang cintanya atau kesepiannya karena cinta, tapi lebih mengejar arah goalnya tersebut gitu. Itu namanya setelah perubahan pikiran terjadilah. Ya kan, dan ya mungkin cara setiap orang beda-beda ya. Karena kan tadi kalau masalahnya Mr. Bob kan karena dia kebanyakan waktu, yang nggak tahu mau ngapain. Jadi itu ya, mungkin itu kan salah satunya, karena masing-masing orang beda bisa dibilang ya. Masing-masing orang beda, penyebabnya beda, tentu cara penanganannya beda gitu loh. Kalau misalkan orang-orang seperti Mr. Bob yang nggak ada tujuannya, kebanyakan waktu luang, temukan tujuan yang lebih besar gitu loh ya kan. Ya, jadi baru bisa fokus kepada tujuan tersebut daripada cari-cari cinta, karena cinta itu yang nggak bisa dicoba-coba gitu kan. Ya, dan harus kita mempersiapkan diri kita dalamnya dulu, semakin dewasa secara pikiran, emosional, baru bisa masuk ke jenjang berikutnya yang namanya pernikahan gitu loh. Ya kan, nanti kalau Mr. Bob udah menikah,
boleh lah ya kita undang bersama dengan pasangannya. Iya. Boleh dong Pak, boleh. Iya. Tapi ini buat ini ya. tips. Kenapa? Tanggal 14 ini menikah ya? Enggak. Jangan sebar gosip. Jangan sebar gosip dong. Kan bertanya. Enggak. Ya. Itu bukan bertanya, itu menghakimi itu. Itu menggiring opini publik. Iya, menggiring opini publik. Bahaya. Oke. Ya, jadi terima kasih banyak ya Mr. Bob ya untuk apa yang disampaikan, membuka pikiran juga daripada open minders. Ya, saya harap open minders bisa belajar sesuatu gitu. Thank you. Mungkin ada sedikit pengumuman ya sebelum kita tutup recording sebelum kita tutup episode hari ini ya kan. Mulai bulan Februari ini ya OMG akan lebih banyak aktif di sosial media, yaitu Instagram kita ya, terutama Instagram kita ya. Boleh di follow, taruh di Harus Pak, bukan boleh. Bukan boleh. harus di follow di bawah sini atau di atas sini ya kan. Nanti editor taruh aja di mana terserah. Ya kan, di depan muka kita juga boleh. Ya, intinya kita akan lebih aktif di sosial media ya terus dukung juga untuk sosial media kita, follow, share, komen ya kan, di lope like semua ya, di like. Ya kan, boleh dibantu jawab juga kuis-kuis aneh dari miminnya. Ya, motivasi yang nyeleneh tapi kadang-kadang bisa membangunkan. Ya itu semua bisa menjadi berkat ya melalui stylenya OMG gitu ya kan, untuk mengisi hari-hari open minders semua ya. Dan dengan demikian juga artinya episode yang akan kita tampilkan setiap bulannya akan lebih sedikit. Ya, yang ada di YouTube akan lebih sedikit gitu loh ya, berhubung dengan bisa juga lebih banyak tergantung ya. Ya tergantung lah ya. Nggak akan rutin 10, 20, 30 ya, nggak akan rutin tanggal 10, 20 atau 30 ya. Kita akan tetap ada konten-konten di bisa YouTube. Bisa aja tanggal 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Makanya perlu subscribe juga ya kita ya kan. Jadi ketika surprise-nya muncul langsung muncul. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng ya supaya terima notification ketika kita sharekan sesuatu yang baru di dalam YouTube kita. Ya, seperti itu. Karena kita akan mulai merandom tanggalnya. Ya, kasihan editor kita dikejar-kejar terus. Deadline. Tidur berdiri dia. Tidurnya di depan komputer ya, ngedit. Jadi matinya laptopnya juga ikutan dikubur. Ya, justru ya, dan juga ya kasihan juga ya beberapa yang kan juga ada kesibukan ya, seperti Mr. Bob yang sudah mau mempersiapkan untuk pernikahan. Jenjang berikutnya gitu ya. Seolah-olah ini alasannya ya. Iya, ini kenapa ini jadi kayak alasan? Tenang aja, ini bukan perpisahan. Siapa kenapa jadi? Ini bukan perpisahan, tenang. Oh iya, Kita tetap hadir. Justru kita tetap hadir dan hadir setiap hari di Instagram ya, di sosial media kita. Gitu. Ingat setiap hari, ingat editor Mimin. Mimin tolong diingat ya Mimin. Ya Mimin. Dikasih tahu editornya. Kalau Mimin dengar ini, tolong Mimin ya, setiap hari Mimin. Oke, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode tanggal 10 Februari 2022. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.